Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market meningkat sebesar 0,54%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,89 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita masuk ke BTC. Sayangnya BTC gagal melakukan PR-nya kemarin. Ya, kita sudah bahas PR untuk BTC kemarin adalah bertahan di atas dari EMA20. Dan kita bisa di sini jam 7 pagi tadi, sayangnya daily close-nya itu di bawah dari EMA20. Lebih tepatnya dia daily close di angka 116.675. Dan sekarang EMA20 mulai terlihat sebagai resisten. Walaupun baik lagi ya, belum sampai daily close. Jadi jangan terburu-buru. Kita lihat besok. Kita lihat besok apakah Bitcoin bisa kembali mereclaim EMA20 atau tidak. Tetapi kalau sampai BTC menjadikan EMA20 sebagai resisten lagi, ya sudah, kemungkinan besar kita akan bermain pingpong lagi dengan MA50 ya. And this is not the first time ya, dia reclaim dan gagal mempertahankan satu support, akhirnya jebol lagi ya. Kita bisa lihat di sini pernah terjadi juga. Kita bisa lihat terjadi reclaim ya setelah rally yang lumayan, taunya gagal mempertahankan EMA20 dan jebol lagi gitu. Udahnya pingpong, pingpongnya kalah sama EMA50 begitu ya. Maksudnya akhirnya EMA50 yang kalah gitu ya. Nah, jadi sabar aja ya. Ini point yang I'm trying to make ya. Kita itu harus bereaksi saja terhadap market ya. Kadang-kadang orang tuh wah udah reclaim nih, udah pasti. Nggak seperti itu ya. Ada PR-PR yang harus mereka lakukan dan ada probability yang harus kita lihat begitu. Jadi jangan sampai kita tuh baru ada pergerakan sedikit, wah pasti begini ya. Kemarin begini pasti ngedam. Kita naik sedikit pasti ngepump gitu ya. Kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan yang ujung-ujung membuat kita rungkat lagi gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi TA-nya, kita lihat dulu news deh. Untuk news ini datang dari US, di mana Trump mulai membuka pintu untuk kripto masuk ke retirement accounts. Ya, retirement accounts seperti apa bang? Seperti 401k. Ya, ini yang paling terkenal lah, 401k. Ya. Nah, 401k ini biasanya lebih ke aset-aset yang dianggap lebih konservatif, begitu ya. Orang tujuannya buat ini kan, buat pensiun kan. Ya, ada mix of stocks, bonds, dan juga other securities. Ya. In theory konservatif, tapi pada faktanya ada juga yang berantakan ya. 401k itu banyak juga yang hancur di zaman 2007-2008, di mana itu masa-masa krisis di US. Nah, kenapa bisa seperti itu bang? Bukannya harusnya mereka yang konservatif aja? Faktanya enggak ya, di tahun 2007-2008 ya mereka ternyata masuk juga ke ya itu kita bisa beli mortgage backed securities ya, which is itu awalnya dibilangnya aman ya, aman tidak ada masalah si mortgage backed securities ini, tetapi pada faktanya ternyata resiko tinggi gitu. Ini ada kasarnya ada permainan di ratings agency-nya seperti Moody's dan kawan-kawan begitu. Jadi ya memang benar secara teorinya lebih cenderung konservatif, tapi ya pernah juga anjlok sih dulu ya secara historically speaking. Nah, kali ini Trump ingin membuka 401k ini untuk ke kripto juga. Dan sebenarnya bukan cuma ke kripto sih ya. Jadi kalau kita di sini dia itu ingin nge-push retirement savings ini untuk kripto, private equity, property, gold, dan berbagai macam non-traditional assets lainnya ya. Nah, tapi apakah akan bahaya atau tidak untuk para penggunanya? Ya baik lagi gini. Kita tahu bahwa 401k ini in general lebih ke untuk orang-orang tua banyaknya di US ya. Yang muda-muda ya ada juga ya, apalagi kalau misalkan dari kerjaannya dikasih gitu ya. Karena banyaknya gitu. Tujuan dari 401k ini tuh untuk untuk jadi satu retirement fund, dan seringkali perusahaan tuh memberikan benefit inilah gitu. Jadi ada sebagian dari gaji mereka tuh dimasukkan ke 401k plus ditambah lagi sama perusahaan begitu ya. Itu salah satu perks misalkan kerja di perusahaan tertentu lah di US gitu ya. Biasanya perusahaan besar sih, bukan perusahaan kecil. Kalau perusahaan kecil biasa nggak ada beginian ya. Ya, tapi intinya lebih untuk ke orang-orang yang cenderung lebih tua dan lebih konservatif. Nah, apakah dikasih kebebasan untuk sampai bisa beli gold, lalu bisa beli juga kripto, apakah mereka akan melakukan?
Ya nggak tahu juga begitu. Tapi ya kalau sampai ini dibukakan, ya ini bisa menjadi satu peluang untuk dana baru masuk ke kripto begitu ya. Ya tinggal kita lihat deh nanti apakah ini akan dapat green light atau tidak, karena lagi-lagi ini masih belum, ya masih mentah banget lah, masih mentah banget dan belum sampai masuk ke ya belum sampai jadi hukum lah begitu ya. Nah selain dari itu juga sebenarnya yang paling sering dipakai si 401k ini, 401k ini paling sering dipakai untuk beli juga S&P 500 begitu ya. Ya baik lagi ya, lebih ke cenderung lebih ke konservatif gitu ya. Sip, langsung aja kita masuk ke economic calendar mumpung kita udah bahas fundamental. Untuk hari ini ya, ini hari Sabtu ya, jadi udah nggak ada apa-apa. Besok juga udah nggak ada apa-apa. Nanti besok kita akan bahas minggu ke depan ada apa aja ya. Balik lagi ke chart, untuk sekarang kita akan lihat DXY kemarin melemah ya, tetapi sekarang berusaha lagi untuk mereclaim M50 sepertinya ya. We'll see apakah dia bisa reclaim atau enggak. Ya in general sih kita pengennya dia cenderung melemah terus. Karena saat dia melemah ya akan membuat risk on asset cenderung lebih subur begitu ya. Nah, BTCD kita bisa lihat di sini sudah mulai membuat lower low lagi nih. Wah, gimana ini Bang ya? BTCD makin turun Bang. Apakah kita all in di alts? Jangan, tetap ya keep it 60-40 menurut gua ya. Karena kenapa? Ya faktanya balance sheet masih begini ya, still no good ya. Dan selain itu juga ya the Fed belum benar-benar pivot gitu. So sebelum terjadi pivot beneran ya, dan sebelum ya ini balance sheet mulai netral lagi, minimal netral ya, kita butuh dia netral. Karena nggak pernah sepanjang sejarah kita masuk ke altcoin season yang besar ya seperti 2021 ya, lalu seperti di 2018, 2017 ini ya, ini lebih panjang lebih kerasanya ya. Itu nggak pernah dalam kondisi QT ya, lagi turun begini, nggak pernah ya. Semuanya dalam kondisi antara QE ya seperti di sini QE atau flat. Nah ini kagak kan, masih belum, pada faktanya belum flat, belum QE. Nah sebelum itu terjadi ya kita nggak punya data yang menunjukkan bahwa kita bisa dengan gampang masuk ke altcoin season begitu ya. Dan historically speaking ya momentum besar-besar yang terjadi itu hanya ya fake out atau mini altcoin season ya, tergantung lo melihatnya gimana. Kalau positif lo bisa bilangnya ini mini altcoin season, tapi kalau lo cenderungnya negatif ya atau pesimis ya lu ngomongnya ini sebagai fake out begitu ya. Tapi intinya apa? Ya seringnya udahnya bounce lagi gitu ya. Nah, yang serem apa? Dalam masa-masa seperti ini tuh seringkali orang udah all in ke altcoins ya. Di sini kan banyak sekali nih kuartal 4 2024 nih. Wah, all in di altcoins katanya. Udah masuk altcoin season. Taunya apa? Enggak kan, naik lagi. Nah, yang kita bisa lihat ya ini masih QT. Itu penyebab utamanya. Jadi ya kalau gue pribadi tetap mengingatkan still 60-40, keep it 60-40, jangan gila-gilaan di alts gitu ya. Sip, itu kurang lebih untuk makronya pada hari ini. Kita selanjutnya masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya.
Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih, ya gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi gue ingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC belum ada setup future seperti yang kita bisa di sini karena jebol kemarin. Tapi kalau besok daily close dari BTC masih di bawah di MA20, nah kita ada potensi bisa buka posisi short ya. Tapi kita bahas besok lah kalau sampai dia beneran daily close di bawah dari MA20 ya. Nah untuk posisi spotnya ada di MA50, lalu juga di angka 111.752. Next, Ethereum. Untuk Ethereum dia melawan BTC. Ya, dan sebenarnya bukan cuma Ethereum ya, banyak alts yang melawan BTC kemarin ya. Ya nggak semua tapi lumayan banyak ya, dimana BTC merah kemarin sementara beberapa alts lain cenderung hijau ya, makanya BTCD turun ya. Nah untuk sekarang ya sebenarnya setup futures sih masih belum ada ya, setup futures di ETH masih belum ada karena gini, kita bisa lihat di sini ya dia close-nya itu di angka 4.009,8 ya, sementara struktur di 4.904 ya. Nah itu artinya apa? Artinya dia sedikit di atas dari resisten. Ya jadi kalau gue pribadi sih ya anggapnya ini enggak, ya bukan retest 1 tapi reclaim ya, tapi reclaimnya super tipis. Bang boleh nggak bang? Ini kan tipis banget, gue buka short aja bang, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi ini posisi short yang resikonya signifikan lebih tinggi dibandingkan biasa gitu. Karena ya walaupun tipis seperti ini sering kali fake out juga, tapi ya sebenarnya kalau secara SOP lebih baik kayak begini ke reject tuh ya. Nih 1, 2, nah itu lebih bagus. Tapi ya baik lagi, kalau lu mau buka posisi short boleh-boleh aja, tapi ini posisi short yang lebih beresiko karena technically speaking ini nggak ke reject, ini ke reclaim tapi super tipis ya. Nah buat yang lu buka posisi short target TP-nya jelas di angka 3.878,9 ya. Nah untuk posisi spotnya ada di angka 3.878,9, 3.767,2 dan di 3.689,4. Sip, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Nah, wejangan gua untuk hari ini ya specifically ya dengan fundamental yang seperti ini ya. Jangan terlalu dipikirin gitu. Kadang-kadang orang tuh terlalu dipikirin, wah ini gimana ya fundamentalnya ya. Ini kira-kira akan membuat market hancur nggak ya? Aduh tanggal 12 nanti gimana ya? Apakah China akan ada deal dengan US? Aduh nanti tiba-tiba kita dapat surprise nggak ya dari Uni Eropa ya? Buat yang sudah nonton video kemarin mungkin sudah tahu konteksnya ya. Ya tapi intinya jangan sampai lu jadi kepikiran terus. Aduh nanti kira-kira newsnya bakal buat market drop nggak ya? Bakal bikin market pump nggak ya? Nggak usah dipikirin ya. Kita kan sudah ada nih SOP-nya. Ya, SOP untuk DCA seperti apa ya? Kita tinggal pasang. Ya. Ada di sini, sini, ya. Untuk di BTC, ya jelas ada di MA50, lalu ada di 111.700-an dan seterusnya. Ya udah, tinggal diikutin aja. Nggak usah dipikirin. Itu karena gini, mau si fundamentalnya itu ngefek, nggak ngefek, lu nggak bisa ngontrol kan. Ya. Jadi, ya intinya adalah gua ingin keluarga TCI secepat mungkin menyadari bahwa tugas mereka itu ya bukan kasarnya wah gua harus tahu nih pergerakan market persisnya seperti apa setelah ini dengan melihat TA, enggak ya. Kita cuma ya mempersiapkan diri aja untuk DCA, untuk buka posisi kalau futures begitu ya. Nggak usah terlalu disetresin begitu karena gua ngerasa
mulai ada nih tipe-tipe seperti itu, kayak di-stressin gitu, ini gimana ya Bang ya, aduh gua pusing nih Bang, belum kepikiran, takut nanti down, takut nanti pump. Sekali lagi, jangan dipikirin gitu, karena kalau lu stres itu ujung-ujungnya ngebawa diri lu ke perasaan instead of logika begitu. Memang ya kadang-kadang lucu sih, itu kan lu mikirnya, lo Bang tapi kan gue nge-stressin ini karena gue pengen dapat hasil yang terbaik gitu kasarnya kan ya. Ya tapi sekali lagi, stres itu adalah emosi gitu. Dan lu mungkin kemungkinan besar sudah ya nggak sih, kemungkinan besar belum pernah dengar lah. Ada satu hukum yang disebut sebagai the law of reverse effect ya, dimana ya intinya gitu ya, saat orang nge-stressin satu hal, waduh gua harus sempurna di sini ya, itu ujung-ujungnya hasilnya malah lebih jelek dibandingkan orang yang santai gitu ya. Gue yakin lah lu pasti pernah ngerasain kayak gitu. Jadi lu misalkan lagi obsesi sama satu hal, lu lagi suka banget main futsal misalkan, wah lu obses banget sama futsal, wah ngeliatin semua highlight misalkan Messi, Ronaldo. Ya ini terdengar lumayan tua ya ngomongin Messi, Ronaldo. Biasanya sekarang mungkin ngelihatnya siapa, ya pemain-pemain baru yang gue nggak tahu mungkin namanya ya. Ya tapi intinya itulah ya, lu obsesi, lu ngeliatin terus, lu aduh ngeliat detailnya semua, lu pengen percis seperti mereka. Tapi waktu lu main futsal, taunya lu main ampas banget, jelek banget gitu ya. Kenapa lu, dan lu frustasi. Nah itu adalah the law of reverse effect, dimana kalau lu obsessing about something ya, lu malah nge-stressin about that thing gitu ya, malah hasilnya lebih jelek gitu. Jadi harus ada santai gitu ya. Gue pribadi juga pernah merasakan itu. Seperti yang gue pernah cerita dulu ya, gue Mas Sato itu dulunya pemain basket dan lumayan sampai level daerah. Kalau Sato tuh satu kalau nggak salah. Ya sama-sama lah, kita sempat level daerah ya. Nah itu dulu kita lumayan obses gitu. Wah ya bener-bener kayaknya tuh hidup untuk basket gitu ya. Tapi justru waktu lu mikirnya begitu, semua mikirnya basket terus di otak ya, nggak mikirin hal lain, nggak chill gitu, nggak santai, performa main basket gue malah jelek. Kayaknya aduh salah gerak lah, salah begini, salah begitu, karena terlalu distresin. Tapi waktu satu saat gue mikir, udah deh santai lah, udah basket hobi aja lah, jangan terlalu distresin, emang bisa hidup dari basket. Performa gue malah bagus. Konyol kan? Nah ya itu the law of reverse effect gitu. Jadi gue pribadi udah pernah merasakan, makanya gue tahu hukum ini karena gue pernah pelajari dulu. Oh ternyata itu yang terjadi sama gue dulu waktu gue main basket. Nah gue harap lo bisa terapkan juga ini di investasi. Jangan distresin, karena makin distresin hasilnya makin buruk ya. Loh kenapa Bang bisa jadi buruk? Ya karena lo nanti gini lah, SOP-nya beli di sini, lo udah overthinking, aduh kayaknya nggak akan turun sampai sini deh, aduh udah deh gue takut ketinggalan, gue beli aja di sini deh, gue beli di sini untuk masa depan karena gue tahu ini pasti akan ngepam lanjut lagi. Taunya dia malah turun, wah lu panik gitu kan. Nah ya itu kenapa? Karena overthinking, karena lu dipikirin terus ya. Padahal harusnya sih simple aja trading tuh, jangan pusing-pusing. Dan sebenarnya kalau gue pribadi menyarankan lu jangan terlalu sering buka chart, jangan obsessing ya about chart gitu, lu per 5 menit buka chart gitu, jangan, menurut gue ya itu nggak bagus ya. The point gue to trade di daily salah satunya selain dari ya TA-nya lebih gampang untuk dan lebih jarang false signal adalah di daily ini membuat gue jadi punya waktu yang lebih bebas begitu. Instead of trading per 15 menit gitu, TF-nya 15 gitu ya, atau TF-nya lebih gila per 5 menit gitu, per 5 menit ada candle baru, itu jadi stres. Lu hidup tuh jadi kayak terkekang sama chart gitu. Nah kalau gue rasa saat itu terjadi di kehidupan gue sebelumnya, karena gue pernah coba ya, gue pernah coba dengan cara seperti itu ya, TF rendah gitu, TF-nya per 15 menit gitu ya, ya ujung-ujungnya jadi hidup tuh buat chart begitu, dan itu hasilnya malah lebih jelek gitu ya. Sip, itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.